Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Diana SSI MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Probabilitas. Perkenalkan, nama saya Nabila Salashifa dengan NIM 211420046 dari kelas IF3B. Ingin mempresentasikan tentang data outlier. Data outlier atau pencilan adalah nilai data yang menyimpang sangat jauh dari nilai data lainnya dalam sekelompok data yang ada. Dalam statistik, seringkali pencilan di dalam satu kumpulan data dapat menjadi peringatan bagi ahli statistik akan adanya ketidaknormalan atau kesalahan eksperimen pada pengukuran yang diambil. Yang dapat membuat ahli statistik membuang pencilan tersebut dari kumpulan data. Jika ahli statistik membuang pencilan dari kumpulan data, kesimpulan yang diambil dari penelitian dapat menjadi sangat berbeda. Oleh karena itu, mengetahui cara menghitung dan menganalisis pencilan sangat penting untuk memastikan pengertian yang benar dari sebuah kumpulan data statistik. Untuk menentukan apakah data tersebut pencilan atau bukan, dilihat dari nilai data tersebut masih termasuk di dalam pagar dalam atau pagar luar. Pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam dan pagar luar memiliki batas atas dan batas bawah. Nilai batas bawah pagar dalam adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah nilai kuartil pertama atau Q1, dan nilai batas atas pagar dalam adalah nilai data yang berada satu langkah di atas nilai kuartil ketiga, yaitu Q3. Data yang tidak termasuk di dalam pagar dalam dinamakan pencilan minor atau minor outlier. Nilai batas bawah pagar luar adalah nilai data yang berada dua langkah di bawah nilai kuartil pertama Q1, dan nilai batas atas pagar luar adalah nilai data yang berada dua langkah di atas nilai kuartil ketiga, yaitu Q3. Data yang tidak termasuk di dalam pagar luar dinamakan pencilan mayor atau mayor outlier. Data yang berada di luar pagar dalam dan pagar luar dibuang dan tidak perlu dianalisis. Contohnya yaitu data pemakaian internet sebagai berikut, yaitu 39, 40, 41, 44, 44, 45, 47, dan 100 dengan banyak datanya 9. Pada sekumpulan data di atas, ada nilai 100 yang menyimpang sangat jauh dari nilai data-data lainnya. Perlu mengenali bahwa nilai ini berpotensi menjadi pencilan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengenali pencilan ini yaitu: pertama, susun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai kuartil pertama Q1, kuartil Q2, dan kuartil ketiga Q3. Dan yang ketiga, menentukan jarak antar kuartil atau JK. Yang keempat, menentukan pagar dalam. Dan yang terakhir, menentukan pagar luar. Dapat dilihat penjelasannya, yaitu yang pertama diurutkan menjadi 39, 40, 40, 41, 44, 44, 45, 47, 100. Q1-nya didapatkan menjadi 40, Q2-nya 44, Q3-nya 46. Jika ditentukan dengan mengurangkan nilai jika ditentukan dengan mengurangkan nilai Q3 dengan Q1, yaitu 46 dikurang 40 sama dengan 6. Untuk mencari nilai langkah dengan cara mengalihkan 1,5 dengan jangkauan antar kuartil atau JK atau hamparan, nilai L diperoleh menggunakan bersamaan berikut. L sama dengan 1,5 dikali Q3 dikurang Q1, sehingga diperoleh L-nya sama dengan 9. Dan batas bawah PD, yaitu Q1 dikurang dengan L, didapatkan 31, dan batas atas PD, Q3 ditambah L menjadi 55. Menentukan batas bawah dan batas atas pagar luar. Untuk itu, kita mencari nilai langkah L terlebih dahulu dengan cara mengalihkan 3 dengan jangkauan kuartil. Nilai L diperoleh menggunakan persamaan berikut, yaitu L sama dengan 3
dikali Q3 dikurang Q1, sehingga L diperoleh menjadi 18 dan batas bawah PL yaitu 22 dan batas atas pagar luar yaitu 64. Lihat nilai-nilai rata-rata yang dihasilkan jika nilai data 100 dibuang, maka diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 42. Dan jika nilai rata-rata 100 diikut sertakan, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 48,9. Jelas sekali terlihat bahwa kumpulan data terletak di kisaran nilai 39 sampai 47. Akan sangat janggal jika nilai rata-rata adalah 48,9 di atas nilai 47. Jadi nilai data 100 termasuk pencilan mayor. Maka data ini harus dihapuskan karena akan dapat mengubah hasil penelitian. Berikutnya yaitu cara mengidentifikasi outlier. Yang pertama yaitu dengan diagram pencar atau scalet plot. Keuntungan metode ini adalah mudah untuk dipahami karena menampilkan data secara grafik atau visual dan tanpa melibatkan perhitungan yang rumit. Namun dengan menggunakan scalet plot dalam menentukan outlier tidak terlalu disarankan karena keputusan yang memperlihatkan data yang merupakan outlier atau tidak hanya tergantung pada kebijakan peneliti. Yang kedua yaitu box plot. Metode box plot merupakan metode grafik yang kedua dengan menggunakan nilai kuartil dari jangkauan. Yang ketiga yaitu standard deviation residual. Seperti namanya adalah residual yang distandarkan. Keuntungan utama menggunakan standard deviation residual ini adalah tidak terpengaruh terhadap unit ukur karena semua distandarkan. Jika residual pengamatan 3 kali lebih besar dari standar deviasi atau residual standar lebih besar dari 3, pengamatan tersebut dapat dikatakan outlier. Yang keempat yaitu Cook distance. Salah satu metode pendeteksi outlier yaitu Cook distance. Metode ini dirancang untuk mengukur perubahan estimator dari parameter beta saat pengamatan tertentu dihilangkan. Penggunaan metode ini menunjukkan besar pengaruh outlier yang mempengaruhi hasil, menurut Rawlings dan kawan-kawan. Metode ini dapat dilakukan dengan perhitungan dan menampilkan plot. Yang terakhir yaitu metode difference fitted value fits. Digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu pengamatan ke I terhadap model regresi yang ditinjau dari nilai fitnya. Berikut merupakan contoh dari box plot. Satu ukuran yang akan dipakai untuk membuat box plot adalah jarak antar kuartil, biasa disimbol dengan IQR. Tahap membuat box plot yaitu yang pertama, hitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, serta jarak antar kuartil. Yang kedua yaitu buat kotak dengan ujung-ujung kuartil 1 dan kuartil 3. Yang ketiga buat garis pada kuartil 2 sehingga kotak terbagi menjadi 2. Dan yang keempat yaitu buat garis dari ujung dengan nilai kecil hingga 1,5 kali jarak antar kuartil. Dan yang terakhir buat garis dari ujung dengan nilai besar hingga 1,5 kali jarak antar kuartil. Contohnya yaitu buatlah box plot dengan data tersebut dan penyelesaiannya yaitu Q2 atau median sama dengan data Q25 ditambah 1 dibagi 2, yaitu data ke-13 sama dengan 1,38 dan Q1 nya yaitu 0,82, Q3 nya yaitu 2,16 sehingga IQR nya sama dengan 1,34 dengan nilai minimalnya 0,02 dan maksimalnya 4,75. Selanjutnya yaitu faktor munculnya outlier. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya outlier diantaranya yaitu yang pertama kesalahan penginputan data, yang kedua kesalahan pengambilan sampel, yang ketiga subjek yang mengerjakan secara asal-asalan, yang terakhir yaitu fakta lapangan. Jika alasan munculnya outlier adalah karena kesalahan penginputan, maka bisa dikoreksi. Namun, jika munculnya kesalahan
pengambilan sampel atau subjek yang mengerjakan secara asal-asalan, maka lebih baik bersihkan terlebih dahulu data tersebut sebelum melakukan analisis statistik. Seperti yang sudah sempat disinggung di atas, biasanya data analis akan dihadapkan pada dua pilihan ketika menemukan data outlier. Haruskah menghapus data tersebut atau tetap mempertahankannya? Membuat keputusan tersebut tidaklah mudah sebab ada banyak strategi untuk mengatasi outlier di data, tergantung pada situasi dan dataset, sehingga keputusan tersebut bisa jadi benar juga bisa salah. Selain itu, sebagian besar alat testing memiliki strategi sendiri dalam berurusan dengan outlier, namun biasanya berbeda dalam cara melakukannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis khusus terkait outlier, bahkan jika ada testing memiliki parameter default. Tidak hanya mempercayai data testing, tetapi terkadang analisis dari outlier menghasilkan insight tersendiri yang dapat membantu pengoptimalan. Berikutnya yaitu tipe-tipe outlier. Umumnya pada statistik dan data science, outlier terbagi menjadi 3 tipe, yakni global outliers, contextual outlier, dan collective outlier. Yang pertama yaitu global outliers. Sebuah data masuk dalam tipe global outliers ketika nilainya terlalu jauh di luar keseluruhan kumpulan data di tempat data tersebut ditemukan. Yang kedua yaitu contextual outlier. Contextual outlier merupakan data poin yang nilainya menyimpang secara signifikan dari data lain dalam konteks yang sama. Yang terakhir yaitu collective outlier. Bagian data yang ada di dalam sekumpulan data akan dianggap sebagai anomali atau outlier ketika nilai-nilai tersebut menjadi sebuah kumpulan yang menyimpang secara signifikan dari keseluruhan kumpulan data. Namun, nilai-nilai dari data individu itu sendiri tidak anomali baik dalam artian kontekstual maupun global. Selanjutnya yaitu dampak atau pengaruh pencilan atau outlier. Keberadaan data pencilan akan mengganggu dalam proses analisis data dan harus dihindari dalam banyak hal, salah satunya terhadap nilai mean dan standar deviasi. Pencilan atau outlier dapat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu variance data menjadi besar. Yang kedua, interval data dan range menjadi lebar. Yang ketiga, mean tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya atau bias. Dan yang terakhir, keempat, pada beberapa analisa data, outlier dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan. Pencilan kuat dan pencilan lemah. Yang pertama yaitu pencilan kuat. Beberapa outlier menunjukkan penyimpangan ekstrim dari sisa kumpulan data. Dalam kasus ini, dapat mengambil langkah-langkah dari atas hanya mengubah angka yang kita kalikan dengan EQR dan menentukan jenis outlier tertentu. Jika kita mengurangkan 3,0 dikali EQR dari kuartil pertama, setiap titik yang berada di bawah angka ini disebut outlier kuat. Dengan cara yang sama, penambahan 3,0 dikali EQR ke kuartil ketiga memungkinkan kita untuk mendefinisikan outlier yang kuat dengan melihat titik-titik yang lebih besar dari angka ini. Dan pencilan lemah. Selain outlier kuat, ada kategori lain untuk outlier. Jika suatu nilai data adalah outlier, tetapi bukan outlier yang kuat, maka kita katakan bahwa nilai tersebut adalah outlier yang lemah. Kita akan melihat konsep-konsep ini dengan menjelajahi beberapa contoh. Berikut merupakan contohnya yaitu dari data 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, dan 10. Nilai terbesarnya yaitu 10 pada kuartil pertama, kuartil ketiga, dan jangkauan antar kuartil identik dengan contoh pertama. Ketika kita menambahkan 1,5 dikali EQR sama dengan 4,5 ke kuartil ketiga, jumlahnya adalah 9,5. Karena 10 lebih besar dari 9,5, maka dianggap outlier. Apakah 10 outlier kuat atau lemah? Untuk ini, kita perlu melihat 3 dikali EQR sama dengan 9.
Ketika kita menambahkan 9 ke kuartil ketiga, kita mendapatkan jumlah 14. Karena 10 tidak lebih besar dari 14, itu bukan outlier yang kuat. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 10 adalah outlier pencilan yang lemah. Baik, saya rasa sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.